Santapan Harian Senin 7 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, mampukanlah kami untuk membaca, memahami, mewartakan, dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Yeremia 10 ayat 8 sampai 16. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Sahabat Santapan Harian, seorang teman mantan teller sebuah bank terkenal menceritakan pengalamannya mengikuti pelatihan mengenali uang palsu. Selama 3 hari mereka hanya mempelajari karakteristik uang asli, bukan yang palsu. Filosofinya, jika terbiasa mengenali yang asli, maka semua ketidaksesuaian dengan yang asli pastilah palsu. Agaknya prinsip mengenali yang asli diabaikan oleh umat Allah pada zaman Yeremia.
Selama ratusan tahun, bangsa Yehuda terjebak pada ilah dan ibadah yang palsu. Tuhan, Yahweh, adalah Allah yang sejati. Karakteristiknya jelas, Dia hidup dan kekal, dapat berbicara, maha bijaksana. Murkanya menggetarkan umat manusia. Ia menciptakan langit dan bumi, serta mengatur segala cuaca. Sebaliknya, semua berhala yang tidak memiliki karakteristik Allah adalah ilah palsu. Berhala-berhala yang disembah Yehuda pada dasarnya adalah benda mati. Tidak ada nyawa di dalamnya. Mereka terbuat dari kayu yang dipahat, dicat, dan dihias dengan emas ataupun perak, lalu dikenakan pakaian. Berhala-berhala itu tidak dapat berbicara, bodoh dan dungu. Jelas mereka tidak dapat menciptakan apapun. Hanya orang bodoh yang beribadah kepada ilah palsu. Tindakan itu adalah perbuatan sia-sia. Apa akibatnya jika orang menggunakan uang palsu? Ya, ia mengalami kerugian. Sebab uang palsu tidak diterima masyarakat dan ia bisa dihukum penjara. Namun, bila seseorang menyembah Allah palsu, kerugiannya adalah kebinasaan. Dirinya mendapat hukuman kekal dari Allah sejati. Saat ini orang-orang Kristen mungkin tidak lagi menyembah patung dari kayu ataupun batu. Akan tetapi, banyak orang tanpa sadar menyembah berhala-berhala modern, yaitu uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, penampilan fisik, pencapaian ataupun prestasi, kesuksesan, status sosial, game online, hobi, bakat, dan lain-lain. Berbagai hal itu pun dibenci oleh Tuhan. Segala yang baik bisa menjadi berhala bila kita jadikan sebagai yang utama. Berhati-hatilah agar kita tidak menggantikan fokus kita kepada Allah dengan hal-hal yang fana. Tuhan itu Allah yang cemburu. Mari kita berdoa. Walau dunia penuh dengan kilauan dan godaan yang menyenangkan, namun semua itu adalah hampa. Hari ini, kami berjanji ya Allah untuk setia hanya kepadamu. Hanya Engkaulah yang maha mulia. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Di dalam anugerah kasih-Mu, Kristus Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin.